sekali lagi dalam komunal ataupun dalam organisasi itu bahkan di ruang lingkup kita hidup ini pasti ada aturannya, ada rule-nya, dan kemudian ada caranya ketika kita ingin bergabung ataupun ikut bergaul lah mungkin ya dengan teman-teman komunal yang lain. Nah, kira-kira dalam konteks ini tentu kan berbeda-beda ya dalam organisasi motor ini. Kira-kira kalau misalnya saya nih ingin bergabung misalnya ataupun teman-teman yang lain terutama yang di SMA, SMP ingin bergabung yang baik dan benar masuk ke organisasi Briges, itu kira-kira gimana caranya ataupun rule-nya seperti apa? Baik, jadi sebelumnya kita kembali lagi ke zaman-zaman dulu kan sangat berbeda jauh gitu kan metode ataupun cara kita merekrut ya, cara merekrut pun sangat berbeda kan, terutama di ranah kaderisasi gitu kan, untuk pemantapan calon-calon anggota kita kan ya, tetap kan dikasih masukan seperti itu, dikasih dalam arti arah-arahan secara organisasi gitu kan. Dan sangat berbeda kalau dulu itu di luar ruangan bentuknya dengan kegiatan fisik gitu, pembinaan fisik gitu kan. Kalau dulu di lumpur atau gimana? Mungkin ya dulu terjadilah itu seperti itu, jadi metodenya dengan pembinaan fisik gitu. Kalau sekarang untuk di ormas itu kan secara organisasi sudah dituangkan dalam PO di Rakernas kemarin 2020 bahwasanya untuk metode perekrutan dan cara kaderisasi calon anggota itu pertama untuk pelajar dan mahasiswa itu ada sayapnya kan di KPM itu. Sayap dari organisasi Briges itu sendiri. Briges. Jadi ada dua. Kalau untuk Briges ada Ikatan Wanita Briges Indonesia IWABI. Yang keduanya ada KPM, Konfederasi Pelajar dan Mahasiswa. Jadi sebelum masuk ke ormas itu kita dikader dan dibina itu di KPM untuk ranah mahasiswa dan pelajar, pelajar dan mahasiswa itu. Nah, untuk yang di luar pelajar dan mahasiswa itu langsung di ormas. Cuman bentuknya itu di dalam ruangan dan kita sama-sama belajar lah antara dari kami selaku pengurus, baik itu calon-calon anggota baru, nanti kita pembahasan lah, terutama membahas secara aturan, membahas legalitas mungkin yang telah kita pegang dari mulai 2020, dari mulai pusat sampai ke kota gitu. Terus secara ada ART dan peraturan organisasi kita tekankan seperti itu. Jadi tidak ada kegiatan pembinaan fisik gitu. Terkhusus mungkin memperkenalkan Briges utuhnya mungkin ke calon calon kader ataupun calon anggota dari Briges itu sendiri tadi untuk merawat hidupnya organisasi itu sendiri. Ya makanya ini kan yang ingin saya sampaikan, meskipun sebetulnya ini juga bukan kaderisasi organisasi motor juga sih, tapi karena memang fenomena banyak yang kemudian terjadi di kota Tasikmalaya, maksud saya untuk mencoba memang tidak akan lepas untuk sejarah Briges maupun bendera-bendera yang lain itu di jalanan tetap melekat. Cuman minimal kita stigma negatif di masyarakat itu terjawab oleh kegiatan-kegiatan hari ini. Betul. Dan ke depan. Jangan sampai tergeneralisir kepada hal-hal stigma negatif oleh masyarakat bahwa secara terus-menerus geng motor nih. Nah, kita juga dulu yang pernah, terutama saya secara pribadi kan ya, di lingkup keluarga, di lingkup lingkungan rumah itu, saya pun membuktikan perkembangan saya di Briges lah, terutama yang saya banggakan dari dulu gitu kan sampai hari ini pun dan ke depan. Jadi saya ingin membuktikan kepada masyarakat, pada orang-orang terdekat bahwasanya saya di Briges ini nih sekarang sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Bahkan saya juga agak sedikit lihat kegiatan-kegiatan positif dari organisasi motor, mungkin dari salah satunya dari Briges, terutama kan di jalanan itu bukan hanya sebatas gintik-gintik motor, ugal-ugalan, tapi juga ternyata ada tindakan positif, misalnya bagi-bagi takjil kalau misalnya bulan puasa, bagi-bagi sembako santunan anak yatim, itu juga kan sering dilakukan ya. Sering, dan termasuk mungkin di pusat juga ada yang di otomotif masih tetap ada. Khusus divisi otomotifnya, jadi memang difokuskan, diarahkan ke arah sana. Ada yang di racing balapan, ada tangkasan seperti freestyle motor yang kita ketahui juga
orang Tasik pasti tahu lah Bobby Stan Rider ya. Nah itu teman saya juga sama itulah ya dari dulu. Jadi di Brigis juga ada senior saya dari Bandung, dan sebelum itu saya sudah kenal. Jadi sebelum saya masuk Brigis saya sudah tahu beliau. Itu, dan sampai hari ini ya beliau fokus lah, sempat juga tahun berapa lah dia 1 tahun full memakai full atribut Brigis. Jadi pas transformasi ke dari OKP kalau nggak salah. Jadi keahliannya lebih ataupun terkonsentrasinya di terarah ya jelas ya dalam konteks otomotif, kemudian motor. Ya, nah bahkan tadi tanya pegang bahwa alhamdulillah ngerti balapan ya, gitu. Memang dulunya juga saya ya kalau untuk di kota Bandung saya mendengar ya, mendengar ya dalam arti tidak secara langsung berada di pada waktu itu, mungkin saya juga belum lahir kan. Istilahnya pada tahun 86-an pertama awal memang dari motor, dari balapan liar seperti itu. Dan di Tasik pun berkembangnya 99 proses sampai 2004 pun itu diwarnai balapan liar juga sama kan. Saya cerita dari senior saya gitu ya, dari ketua DPR Kota Tasik, Pak Iwan Setiawan, salam Pak. Siap gitu. Dan jadi dulu memang di Tasik pun sama fenomena di balapan liar, cuman berkembang banyak jadi banyak titik, banyak anggota, terjadilah gesekan, terjadi sampah, ya bentrokan sampai hari ini diwadahilah. Ya, diwadahilah di sana gitu. Jadi di Brigis, alhamdulillah sih instruksi 2010 itu sudah menghindari kumpulan di pinggir jalan. Jadi diimbau pas Jambore Nasional 2010 itu jangan ada kumpulan ataupun kopdar di jalan. Jadi kita juga di Kota Tasik ya sangat menghargai dan sangat mengikuti itu instruksi dari ketua umum. Pernah ada, kalau saya dengar di beberapa daerah biasanya suka ada ini kan, dari pemerintah daerah ataupun dari pihak kepolisian itu karena memang basicnya tadi di motor dan kemudian otomotif lah dan juga balap-balapan. Sempat ada nggak kayak khusus nih ada di sirkuit nih untuk teman-teman organisasi motor supaya bisa balapan di sirkuit, pernah ada nggak? Belum pernah sih. Di Tasik gitu. Ya untuk Kota Tasik dari pemerintah sendiri. Cuman mengingatkan kita kembali lagi ya dalam arti tadi tidak bisa saling menyalahkannya kan. Kalau menurut saya secara pribadi dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi tidak bisa saling menyalahkan antara aparat pemerintah, baik semuanya harus bareng-bareng ya semua. Dari lapisan masyarakat pun sama harus ikut andil gitu. Jadi terlepas untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah dulu untuk arah-arah ke hal yang tadi otomotif lah belum ada. Kalau misalnya menurut saya dilihat dari beberapa daerah juga, kalau misalnya dalam basic kemudian juga dalam keahlian mungkin dari teman-teman organisasi motor ini lebih relevan lagi kalau misalnya pemerintah itu menyediakan salah satu ruang yang kemudian diminati oleh mereka. Dasarnya kan kita juga ada sirkuit kalau nggak salah di Tasik itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mewadahi teman-teman. Nah kemudian itu mungkin salah satu peran pemerintah, karena betul kalau misalnya untuk menyelesaikan bahkan untuk bukan menyelesaikan, untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang negatif yang terjadi di Tasikmalaya ini perlu banyak tangan, perlu banyak peran dari tokoh masyarakat, dari orang tua, bahkan dari pemerintah itu sendiri, bahkan dari kita, dari kita sebagai anak muda yang kemudian ya sadar dan tidak sadar mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman ataupun saling mengingatkan. Nah itu mungkin tindakan. Nah kemudian yang selanjutnya tadi ngobrol-ngobrol juga di Brigis ini sempat deklarasi atau apa? Sempat itu 2012 2012 dulu sempat juga pernah itu kan itu awal-awal transisi lah semuanya itu kan keseluruhan dari awal-awal memang agak genting waktu itu ya 2010 apa 2012 saya lupa, mau dikoreksi itu yang tahu waktu itu yang awal-awal ada deklarasi sama dari kita ke Polda, ada beberapa perwakilan dari setiap kabupaten kota dan dilaksanakan juga di Polres Kota. Nah, betul. Dan terakhir tahun ini kemarin bulan 7 deklarasi ya menyikapi kejadian setelah bulan puasa kemarin. Terjadilah di mana-mana kan itu termasuk di Kota Tasikmalaya ini gitu. Jadi sempat kemarin juga bulan Juni ya ada diskusi secara langsung dengan Pak Kapolres juga. Ya, alhamdulillah kami selaku pengurus dari Ormas Brigis
juga menyampaikan beberapa poin itu terkait harapan terhadap aparat kepolisian. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ya kalau misalnya dalam konteks gerakan dari pengurus ataupun respon dari pengurus sangat positif lah ya, untuk menggiring teman-teman ke hal-hal positif terkhususnya karena orang tua sekalipun, bahkan mungkin pengurus organisasi motor sekalipun tidak mau anggotanya, anggota keluarganya, anggota organisasinya tidak mau dibawa ke arah-arah negatif. Saya yakin gitu. Siapapun itu yang menjadi orang tua ataupun siapapun itu yang menjadi pengurus organisasi, sehingga masih ada upaya-upaya untuk mengiring teman-teman ini ke hal-hal positif. Nah, selain daripada itu juga tadi ada kejadian ataupun ada cerita lucu yang kemudian ini saya rasa perlu disampaikan juga nih ke teman-teman di tengah kompleksitas dari keluarga Aris ini. Ada cerita lucu di mana kakak dan adik ini berbeda tapi berbeda bendera ya. Kemudian ada kejadian lucu yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh Aris. Gimana itu Aris? Jadi pada tahun berapa itu? Sebelum Covid kalau nggak salah, sebelum Covid, dan memang kita pengurus kota Tasikmalaya itu beberapa ada 20 orang lah gitu. Kita kumpul lah di rumah saya pada waktu itu malam minggu. Nah, memang kan sudah arahnya ke hal positif ya. Waktu itu transisi dari OKP ke Ormas 2020 berarti. 2020 pas ya Covid lah, sebelum Covid. 19-an berarti sebelum awal 19 kan kita Covid itu bulan 3 ya bulan 4 kalau nggak salah ya sekitar awal tahun lah, setelah tahun baru waktu itu 2019 saya berkumpul ngobrol-ngobrol dan ada biasalah ngalibat, kalau bahasa orang Sundanya pasti tahu semuanya biasa itu ya ngalibat sambil bercengkrama lah, diskusi ringan-ringan. Terjadi jam 10 malam itu datanglah adik saya itu dengan teman-temannya. Kita kan mengingat di rumah saya itu dari sore kan kita kumpul beberapa orang dan sampai ada 20 orang lah pengurus kota Tasik waktu itu. Nah datanglah jam 10 malam itu adik saya lah habis main mungkin ya, tapi dia full atribut gitu. Kita kan berbeda bendera. Iya. Semuanya alhamdulillah si respon pengurus terutama senior saya baik itu teman seangkatan saya juga di Briges ya malah dijadikan lelucon gitu, bukan dijadikan sesuatu hal yang memang sifatnya egosentris. Enggak, sudah nggak ada. Jadi ada bahasa seperti ini Kang Min waktu itu, wah diserang lagi pokok motor itu. Soalnya ada saya itu punya atribut 2 motor 4 orang bawa bendera masuk rumah. Niatnya pulang gitu. Iya, itu kan yang ngumpul itu ada yang di tengah rumah, ada yang di depan rumah, ada yang di pinggir. Teman sih kan terlihat sampai di depan tuh, saya lagi di dalam waktu itu posisinya. Di depan itu sampai ngomong seperti itu, wah anjing diserang. Maaf itu ada. Itu adik saya. Enggak, dia kan cuek aja masuk gitu. Pas lihat keluar si Dede telah semuanya tertawa gitu. Udah jadikanlah lelucon itu di rumah itu jadi bercanda lah. Nah itu prinsipnya teman-teman, jadi banyak hal lucu dan kemudian juga kita bisa lihat dalam konteks kedewasaan gitu ya. Mungkin dari teman-teman saya juga pernah SMA, Kang juga pernah SMA, bahkan pernah SMP ya gitu. Jadi dalam taraf umur segitu itu memang egosentris, kemudian masa puber itu ya kita ingin seolah paling menunjukkan eksistensi dan lain sebagainya secara kelompok dan secara kelompok itu alamiah, tapi ada batasannya. Karena setelah dewasa pun ya pada akhirnya itu jadi cerita-cerita lucu, bahkan kita pun kan seperti teman biasa kan pada akhirnya itu dengan teman-teman. Dan pada akhirnya setiap komunitas ataupun setiap kumpulan itu ya endingnya ya silaturahmi. Ya dan tambah juga mungkin Kang, jadi di konten akan kemarin mungkin ya dengan Kang Heru gitu. Terus konten saya sekarang, jadi kita teman-teman juga bukan berarti membatasi jangan sampai masuk ekstesi atau briges atau organisasi lain, jangan, sok masuk, sok bergabung, tapi ikutilah arah-arah yang positif dan termasuk tujuan organisasi pada hari ini gitu kan. Jadi bentuk daripada membangun negeri atau bangsa itu tidak harus secara skala nasional. Betul. Dari mulai rumah terkecil kan, rumah melebar tingkat skup, rukun tetangga, RT, RW, kan kelurahan itu kan bisa banyak lembaga-lembaga di luar Briges, di luar yang lain pun ada kan di masyarakat gitu kan, LSM lah atau ormas ataupun organisasi yang memang dinaungi oleh pemerintah sendiri ada kan, yang tahu lah gitu. Ya.
ranahnya Briges karena negara seperti itu. Jadi ya pada konten ini dan kemarin juga bukan berarti melarang gitu ikut ataupun gabung ke nama-nama organisasi yang telah besar mungkin dari dulu gitu. Kita ingin membesarkan nama organisasi, ikut memajukan seperti itu, termasuk tujuan mulia membangun generasi ke depan, membangun wilayah bisa melalui organisasi yang ada, termasuk ya Briges dan yang lainnya. Betul. Jadi tadi kalau misalnya mau bergabung sekali lagi jangan dalam artian hanya sebatas ikut-ikutan, hanya sebatas informasi orang padahal belum ikut ospek ataupun ikut memahami organisasinya. Nah itu yang mungkin yang harus diminimalisir. Ya, itu kan bisa disebut bukan partisipan ya. Jadi apa sih? Jadi hanya ngefans doang, tapi mengatasnamakan itu kan berbahaya. Nah, termasuk itu, kan. Tadi pembahasan masalah atribut. Nah, atribut kan semua, terutama yang beli Briges dan yang lain juga mempunyai merchandise yang memang resmi diatur dari pusat, ada labelnya seperti itu. Dan atribut yang dulu itu sudah ditinggalkan dari warna kan. Betul, dari bentuk logo kan sudah bertransformasi. Itu yang terbaru ya, sudah berubah lah gitu ya. Untuk Briges pun dulunya kan ini biru sama kuning gitu kan, sekarang emas gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan yang ada, termasuk pembuatan merchant. Jadi tidak bisa seenaknya. Betul. Dari tingkat kecamatan pun sekarang harus lapor, membeli label ke pusat dan menaikkan dulu desain atau draft yang ingin dicetak ke kaos gitu kan. Tidak sembarangan gitu. Jadi untuk di lapangan tetap kita juga memperhatikan, dalam arti ya tidak teridentifikasi ini anggota dia memakai atribut, apalagi atribut yang dulu kita selalu dikonfirmasi, selalu istilahnya ditindak lah, nanti dengan persuasif ya seperti itu. Nah, itu baik secara yang legal juga kan, yang hari ini kan kemeja hijau yang resmi termasuk logo yang terbaru. Jika memang itu yang memakainya di luar kita, dan pasti kita lah tahu itu ya di lingkup internal sendiri siapa. Jadi kita juga tetap dikonfirmasi, ditindak juga, tidak sembarangan. Tidak sembarangan lah intinya. Dan juga saya ingin yang menarik. Nah, jadi kan perspektif geng di di halayak umum wah negatif gitu ya. Tapi ya setelah saya berinteraksi juga dengan teman-teman, salah satunya di jaket bener. Ya. Nah, merah putih gitu ya. Pasti ada dasarnya dengan konteks Pancasilanya. Betul. Dengan jiwa nasionalismenya yang kemudian itu hadir dalam setiap individu orang ataupun anggotanya ya. Makanya ya penting, betul. Nah itu yang yang disangka negatif, padahal selalu menempelkan jiwa-jiwa nasionalisme yang kemudian ditanamkan kepada kader-kadernya ataupun kepada anggota-anggotanya. Makanya ini wajibnya sesuai juga kan, ini tertempel, harus sesuai dengan implementasi kita di lapangan. Makanya harus ikut ngobrol ya. Betul, itu harus sesuai jalur, sesuai arahan ke hal yang memang betul. Itu jadi kalau misalnya mungkin yang tidak pernah berinteraksi dan kemudian mendapatkan informasi yang negatif sepintas pasti pandangannya negatif. Padahal ya tadi hal positifnya ada, mulai dari logo dan kemudian ada filosofi dan juga ada maknanya tersendiri, tidak terlepas dalam konteks nasionalisme ataupun keindonesiaan. Bahkan mungkin diajawantahkan ataupun ditunaikan dalam bentuk bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan mulai di jalan yang kemudian positif. Itu yang kemudian terjadi hari ini dan kemudian harus tersampaikan. Teman-teman pakai atribut Briges misalnya, bisa melakukan santunan anak yatim, kemudian di jalan bisa bagi-bagi takjil misalnya. Kalau misalnya bulan puasa, kalau misalnya nggak bulan puasa nggak usah bagi-bagi takjil ya. Atau hal-hal lain lah yang sifatnya bisa membantu masyarakat, kan mewakili aparat-aparat yang ya di kewilayahan itu ya, kelurahan misalkan terkendala dengan personil seperti itu, kita harus tampil kan, memakai baju lembaga, harus bangga, harus bisa. Contoh kan ada yang perlu nih mengurus identitas, mengurus surat-surat atau hal lain yang sifatnya masyarakat membutuhkan tenaga ataupun andil kita di sana, kita harus langsung terjun seperti itu, harus peka lah terhadap lingkup sendiri. Nah kalau misalnya ini
Jadi ada prediksi tahun 2045 itu apa namanya, pembeludakan di Indonesia ya, di Indonesia itu pembeludakan masa produktif ataupun masyarakatnya lebih banyak masyarakat produktif daripada non produktif. Iya. Artinya sama dengan ini Iya. dengan warna emas, Iya. itu generasi emas ya, yang akan menentukan kita. Masa keemasan dan menuju Ini salah satu menyambut apa Menyambut. 4.0 ya itu kemarin itu apa, ya yang kemarin transformasi kan kita menyambut betul. Nah ini yang kemudian di era keemasan mungkin ini ada filosofi dari apa founder dari para pendiri itu jadi itu jadi warna emas ya ada maksud dan tujuan. betul untuk menyambut Sangat berat melepaskan identitas yang telah besar dulu itu kan warna. Mungkin ada teman saya juga ya pernah berdiskusi menyampaikan bahwasanya ya memang salut dalam arti bisa melepaskan apa warna kebanggaan dan bendera kebanggaan seperti itu. Soalnya kan kita sudah tidak pakai lagi. Nah, jadi bentuk transformasi Ya, ya dalam Untuk konteks bukti apa perubahan. betul untuk menghadapi zaman yang berbeda meskipun organisasinya sama gitu. Itu salah satunya, dan kemudian tadi harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang kemudian aksi ya, aksi yang dilakukan oleh teman-teman. Nah mungkin kalau misalnya pembahasan mungkin seperti itu Kang, nanti kita akan ngobrol lagi. Kira-kira ada harapan yang kemudian bisa disampaikan nggak ke teman-teman, terkhusus ke teman-teman Briges yang kemudian nanti akan menonton video ini agar pesan ini bisa tersampaikan, harapan Akang dan juga harapan pengurus terkhususnya ini bisa tersampaikan pada anggota-anggotanya guys. Jadi harapan saya itu apa kepada teman-teman ya di Briges, adik-adik, terutama mungkin kakak-kakak yang dari dulu membimbing kita sampai hari ini. Ya saya pertama-tama ucapkan pada senior-senior saya, kakak-kakak saya selalu menjaga, selalu mengarahkan ke hal-hal yang positif lah dari dulu. Meskipun keadaannya dulu pernah sempat di masa-masa seperti Suram, itu ya. tapi Akosim ya Iwan Setiawan itu selaku ketua umum dari dulu saya SMA itu kalau terdapat kita bolos itu dimarahin, kita ditegur Bolos sekolah, zaman sekolah dulu. Alhamdulillah itu hal-hal kewajiban itu jangan pernah ditinggalkan. Itu pesan apa kakak-kakak kita di Briges. Jadi sangat berterima kasih saya kepada senior-senior dan kakak-kakak saya di Briges itu telah tegas dan telah membimbing terus itu ke arah yang positif dan tetap mengutamakan kewajiban gitu kan. Nah untuk teman-teman juga saya mengharapkan kita bisa menyediakan gelas kosong kan di setiap momentum, di setiap kesempatan itu secara diskusi ya, secara pembahasan hal-hal tentang organisasi, tentang kelembagaan dan lain-lain itu selalu menyediakan gelas kosong. Jangan pernah merasa paling tahu, jangan pernah merasa paling unggul. Kita pegang erat, sama-sama belajar. Kita jangan sampai menyediakan gelas yang penuh, nanti dimasukin apa istilahnya bakal modal mau masuk kalau pada golongan gitu. Janganlah, kita sama-sama belajar, termasuk saya secara pribadi pun dari hari ini gitu, dari dulu sampai hari ini masih terus mencari-cari pengetahuan di hal-hal tentang organisasi kelembagaan gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar. Saya nitip itu mungkin ya ego mas, saya percaya kita sama-sama mengerti. Ya harapan ke depan tetap teman-teman dan adik-adik generasi selanjutnya bisa terus belajar gitu. Saya pun secara pribadi tetap terus belajar. Oke, terima kasih Kang. Itu adalah salah satu harapan yang mungkin disampaikan oleh Kang Aris, dan juga saya ucapkan terima kasih juga ke Akosim, Kang Aris yang sudah bersedia hadir ya di podcast saya. Mudah-mudahan ini juga bisa mengedukasi dan juga bisa menjadi pesan yang positif buat teman-teman di rumah. Dan sekali lagi tujuan dari konten saya ataupun tujuan dari video saya ini adalah salah satu upaya mungkin untuk meluruskan perspektif-perspektif negatif terhadap geng motor yang dianggap umum ataupun digeneralisir oleh sebagian pihak, bahwa setiap organisasi motor itu mempunyai identitasnya masing-masing, mempunyai karakternya masing-masing, dan tidak ada organisasi yang bertujuan negatif. Betul. Ya, dimanapun itu tidak ada organisasi yang bertujuan negatif.
dan sehingga ketika teman-teman tidak mau terjebak dalam konteks perjalanan organisasi, ya ikut dengan baik dan benar dengan rule-nya seperti itu. Aturan yang ada. Nah, itu dengan aturan yang ada. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Aris sama-sama, terima kasih atas Pak waktu dan kemudian ilmunya kemudian sudah disampaikan oleh Terima kasih, teman-teman. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.